Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang metode Newton Cotes. Perkenalkan, nama saya Stevie Tolmewo sebagai moderator, yang kedua Kesia Manopo, Jessica Tumilaar, Isabella Liatahi, Olivia Sampe, dan yang terakhir Tesalonika Lementa. Saat ini kami akan mulai dengan materi, yaitu yang pertama pengertian metode Newton Cotes. Metode Newton Cotes adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Polinom interpolasi menjadi dasar metode Newton Cotes. Gagasannya adalah menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi Pn x dx. I sama dengan integral a sampai b fx dx isomorf integral a sampai b Pn x dx. Yang dalam hal ini Pnx sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x pangkat 2 tambah titik-titik tambah A2x pangkat 2 tambah AN kurang 1x pangkat N kurang 1 tambah AN x pangkat N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tesalonika Lementa. Kaidah turunan Newton-Cotes. Yang pertama, kaidah trapezoidal rule, dan yang kedua kaidah Simpson 1/3, Simpson 1/3 rule, dan yang ketiga kaidah Simpson 3/8, Simpson 3/8 rule. Kaidah trapezium diberikan dua buah titik data 0,f0 dan h,fn. Polinom interpolasi yang melalui kedua buah titik itu adalah sebuah garis lurus. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah garis lurus tersebut. Teman-teman boleh lihat gambar dalam slide tersebut. Kaidah trapezium, integral BA fx dx sama dengan h/2, f0 ditambah 2 sigma n i sama dengan 1 fi tambah fn. Langkah-langkah kerja: lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B. Cari nilai XR dan A tambah RH dengan H sama dengan B kurang A per N. Yang ketiga, lihat dan tentukan koefisien lalu hitung koefisien FXR. Dan yang keempat, mencari luas kaidah trapezium L sama dengan H/2, F0 ditambah 2 sigma NI sama dengan 1 FI tambah Fn. Dan yang terakhir, mencari galat dengan menghitung nilai integrasi sejati, nilai integrasinya. Selanjutnya yaitu kaidah Simpson 1/3. Hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Misalkan, fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola. Untuk itu, dibutuhkan 3 buah titik data, misalkan 0f0, hfh, dan 2hf2h. Bentuk kaidah Simpson 1/3 gabungan yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan h/3 dikali f0 ditambah 4f1 ditambah 2f2 ditambah 4f3 ditambah 2f4 ditambah titik-titik seterusnya sampai dengan fn. Isomorf h/3 dikali f0 ditambah 4 sigma I135 n kurang 1 fi tambah 2 kali sigma I sama dengan 246 n kurang 1 fi tambah fn. Penggunaan kaidah 1/3 Simpson mensyaratkan jumlah abselang harus genap. Ini berbeda dengan kaidah trapezium yang tidak mempunyai persyaratan mengenai jumlah selang. Langkah-langkah kerja kaidah Simpson 1/3 ada 5. Yang pertama yaitu lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B-nya. Kemudian kita cari XR-nya dengan rumus A tambah RH dengan H sama dengan B kurang A per N.
Kemudian kita lihat dan kita tentukan koefisiennya, lalu kita hitung koefisien f(x(r)-nya. Selanjutnya kita cari luas Simpsonnya dengan menggunakan rumus 1/3L sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah seterusnya sampai ke Fn. Dan yang terakhir yaitu kita cari galatnya dengan cara menghitung nilai integrasi sejati dikurangi dengan nilai integrasinya. Kaidah Simpson 3/8. Pada kaidah ini menggunakan polinom interpolasi derajat 3 luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 2 tersebut. Parabola untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3 dibutuhkan 4 buah titik data. Misalkan titik tersebut yaitu 0F0, HFH, 2HF2H, dan 3HF3H. Selanjutnya, untuk bentuk kaidah Simpson 3/8 yaitu integral AB fx dx sama dengan 3h/8 dikalikan dengan f0 tambah 3f1 ditambah dengan 3f2 tambah 2f3 tambah 3f4 seterusnya sampai dengan tambah fn, atau sama dengan 3h/8 dikalikan dengan f0 tambah 3 sigma i sama dengan 1, I sama dengan 3, 6, dan 9 sampai dengan N kurang 1 tambah 2 sigma Fi untuk I sama dengan 3, 6, 9 sampai dengan N kurang 3 tambah dengan Fn. Nah, persamaan ini mudah dihafalkan dengan mengingat pola suku-sukunya yaitu 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2 sampai dengan berakhir dengan 2, 3, 3, 1. Namun penggunaan kaidah Simpson 3/8 mensyaratkan jumlah apa selang atau N harus kelipatan 3. Selanjutnya untuk langkah kerjanya yaitu yang pertama, kita lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B. Yang kedua, cari nilai XR sama dengan A plus RH dengan H sama dengan B kurang A per N. Untuk langkah yang ketiga yaitu lihat dan tentukan koefisien lalu hitung koefisien fxr. Untuk langkah terakhir yaitu mencari luas Simpson 3/8L sama dengan 3H/8 dikalikan dengan F0 tambah 3F1 tambah 3F2 seterusnya sampai dengan tambah Fn. Selanjutnya cari galat dengan menghitung nilai integrasi sejati nilai integrasinya. Terima kasih untuk kesempatan. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal, yaitu hitunglah nilai dari integral batas bawah 1 sampai 3 2x pangkat 4 tambah 4x pangkat 2 dx dengan h 0,5. Untuk penyelesaian, yang pertama diketahui h sama dengan b kurang a dibagi n itu merupakan aturan. Kemudian b sama dengan 3 itu merupakan batas atas dan a sama dengan 1 itu merupakan batas bawah. N sama dengan B kurang A per H sama dengan 3 kurang 1 dibagi 0,5 sama dengan 2 bagi 0,5 sama dengan 4. Maka untuk garis bilangannya, nilai yang di paling kiri adalah batas bawah yaitu 1, kemudian nilai yang paling kanan adalah batas atas yaitu 3. Dan masing-masing nilai tersebut dibatasi oleh H yang nilainya itu adalah 0,5. Dan banyaknya interval adalah 4. Kemudian untuk tabel di sana ada N, kemudian ada juga fungsinya yaitu Fn sama dengan 2N pangkat 4 ditambah 4N pangkat 2 dan juga ada Fi. Nah, untuk yang pertama nilai N sama dengan 1 dimasukkan pada fungsi F1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 4 tambah 4 kali 1 pangkat 2 sama dengan 6. Dan karena Fi dimulai dari 0, maka dapat ditulis F0. Kemudian untuk selanjutnya juga sama. Contohnya juga misalnya 1,5 dimasukkan pada fungsi F1,5 sama dengan
2 kali 1,5 pangkat 4 ditambah 4 kali 1,5 pangkat 2 hasilnya 19,125 F1. Untuk N bernilai 2, maka F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 4 ditambah 4 kali 2 pangkat 2 sama dengan 48 F2. Kemudian untuk 2,5, F2,5 sama dengan 2 kali 2,25 dipangkatkan 4 tambah 4 kali 2,5 pangkat 2 hasilnya 103,125 untuk F3. Kemudian untuk N sama dengan 3, F3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 4 ditambah 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 198. Itu merupakan F4. Selanjutnya kita akan menggunakan metode trapesium, metode Simpson 1/3, dan metode Simpson 3/8. Pertama, menggunakan metode trapesium. Rumusnya I sama dengan H/2 dikali F0 tambah 2F1 tambah 2F2 tambah 2F3 tambah F4. Pola koefisiennya adalah 1, 2, 2, 2 dan 1 di belakang. Karena Fi dari F0 sampai F4, maka rumusnya dari F0 sampai F4, sehingga membentuk barisan. Selanjutnya, masukkan H sama dengan 0,5 pada rumus dan masukkan nilai F0, F1, F2, F3, dan F4 yang telah didapatkan pada tabel slide sebelumnya. Jadi, I sama dengan 0,5/2 dikali 6 tambah 2 kali 19,125 tambah 2 kali 48 tambah 2 kali 103,125 tambah 198 dan hasilnya adalah 136,125 untuk metode trapesium. Kedua, menggunakan metode Simpson 1/3. Rumusnya I sama dengan H/3 dikali F0 tambah 4F1 tambah 2F2 tambah 4F3 tambah F4. Polanya adalah F0 4, 2, 4 dan 1 di belakang. Awal dan akhir koefisiennya cuma 1 dan di tengah-tengah mengikuti polanya. Maka H0,5 dibagi 3 kali F06 tambah 4 kali F1 19,125 tambah 2 kali F2 48 tambah 4 kali F3 103,125 tambah F4 198. Jadi hasilnya adalah 131,5 untuk metode Simpson 1/3. Ketiga, menggunakan metode Simpson 3/8. Rumusnya I sama dengan 3H/8 dikali F0 tambah 3F1 tambah 3F2 tambah 2F3 tambah F4. Polanya adalah F0, 3, 3, 2 dan 1 di belakang. Kemudian 3 dikali H 0,5 bagi 8 kali F0 6 tambah 3 kali F1 19,125 tambah 3 kali F2 48 tambah 2 kali F3 103,125 tambah F4 198. Maka hasilnya adalah 114,6797 untuk metode Simpson 3/8. Selanjutnya, kita akan mencari galat. Namun sebelumnya, kita harus mencari nilai integrasinya yang dicari secara analitik. I sama dengan integral 1 sampai 3 2x pangkat 4 tambah 4x pangkat 2 dx. Integral dari 2x pangkat 4 tambah 4x pangkat 2
adalah 2/5 X pangkat 5 tambah 4/3 X pangkat 3. Batasnya dari 1 sampai 3. Masukkan 2/5 kali 3 pangkat 5 tambah 4/3 kali 3 pangkat 3 dikurang dalam kurung 2/5 kali 1 pangkat 5 tambah 4/3 kali 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 131,47. Jadi, nilai integral sebenarnya atau secara analitik adalah 131,47. Berarti, untuk galat trapesium adalah mutlak nilai sebenarnya 131,47 dikurangi dengan nilai yang didapatkan menggunakan metode trapesium 136,125 dibagi nilai sebenarnya 131,47 dikali 100%. Hasilnya adalah 3,54%. Kemudian galat Simpson 1/3 adalah mutlak 131,47 dikurangi nilai yang didapatkan menggunakan metode Simpson 1/3 131,5 dibagi 131,47 kali 100%. Hasilnya adalah 0,22%. Kemudian galat Simpson 3/8 adalah mutlak dari 131,47 dikurang 114,6797 dibagi dengan 131,47 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 12,77%. Jika kita lihat dari 3 metode ini, yang memiliki kesalahan paling kecil adalah metode Simpson 1/3.